kawasan Monas akan didesain ulang. Pendukung Anies kejang-kejang, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau kalian melihat foto di media sosial di mana Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur Budi menatap Monas dari sebuah gedung, pasti kalian sudah paham maksudnya apa. Akan ada sesuatu buat kawasan Monas. Ternyata Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian BUMN sepakat akan membuat kawasan Monas menjadi lebih maju. Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau, kata Erick. Kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti di Kompleks GBK. PJ Gubernur yang akan mendesain kawasan Monas bersama Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno supaya lebih hijau. Erick meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total, yang merujuk pada kawasan GBK yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Hijau ini jangan tanggung, kalau di Senayan, Kompleks GBK bagus tidak? Bagus dong, kata Erick. Soal hijau-hijauan, tentu ini secara tidak langsung menyinggung Anies Baswedan. Kalian pasti tahu, kawasan Monas sempat direvitalisasi oleh Anies pada 2019. Diduga revitalisasi itu untuk memfasilitasi penyelenggaraan Formula E yang awalnya akan digelar di kawasan tersebut. Alhasil Anies banjir kritikan, gimana tidak? Banyak pohon yang ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Total ada 205 pohon yang ditebang, yang katanya untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Bahkan katanya pohon-pohon tersebut cukup mahal, tapi ditebang. Dan lebih herannya lagi, pohon-pohon tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga detik ini. Katanya dibawa ke kebun untuk disehatkan. Anies sungguh lihai dalam bertata kata. Pohon disehatkan gimana caranya? Saya pun bingung sampai saat ini. Disehatkan dengan disuntik vitamin C atau pohonnya disuruh angkat besi dan latihan kardio agar lebih sehat? Kalau mau bicara jujur, pohon-pohon tersebut sudah entah jadi apa. Mungkin dijual atau sudah berubah jadi perabotan. Anies cuma ngeles agar mengulur waktu supaya isu ini lama-lama redup dengan sendirinya. Kalau menurut pendukungnya yang sedang kesal-kesalnya, ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Ini adalah persekongkolan busuk untuk merusak kembali apa yang sudah dikerjakan Anies dengan Beautiful dari Hong Kong. Kemungkinan desain revitalisasi yang dilakukan Anies tidak direstui karena berbagai faktor. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak ngeyel dan ngotot. Apa yang dia mau harus dilanjutkan. Tidak peduli berapa banyak yang protes. Tidak peduli seberapa tidak logisnya kebijakan Anies. Pendukungnya menuduh kerjaan Anies dirusak lagi. Lah, ini namanya maling teriak maling. Memangnya Anies tidak merusak apa yang sudah baik di era gubernur sebelumnya? Bahkan yang lebih penting dan mendesak pun dia acak-acak. Penanganan banjir dibuat bertele-tele. Normalisasi sungai seenak jidatnya diganti dengan naturalisasi sungai. Rumah susun diganti jadi rumah DP 0 rupiah yang targetnya disunat habis-habisan. Apa yang tidak baik di mata publik, tapi dianggap baik oleh Anies. Anies anti mainstream, yang dia lakukan receh dan tidak penting tapi dibilang itu prestasi luar biasa. Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki lagi, pendukungnya ngamuk. Mereka menuduh Heru boneka pemerintah pusat. Heru bukan gubernur pilihan warga tapi pilihan presiden. Pretlah, Anies mengacak-acak banyak kebijakan, mereka diam saja. Anies banyak ngibul, janji kampanye banyak yang tidak diwujudkan. Mereka tidak protes, mereka pura-pura pingsan. Kalau memang apa yang dilakukan Anies seolah dinegasikan, karena memang tidak bagus, dulu dia melakukan itu, sekarang harus siap terima balasan. Sakit hati karena pernah di-reshuffle sebagai menteri, wajar aja sih. Tapi ya gak gitu juga melampiaskan lewat berbagai kebijakan dan berseberangan dengan pemerintah pusat. Contohnya adalah normalisasi sungai. Anies tidak mau bebaskan lahan. Normalisasi sungai mandek gara-gara Anies. Bukankah itu licik dan sengaja? Kalau mau kasar, bagusnya semua warisan Anies yang jelek-jelek dihilangkan saja. Agar generasi ke depan tidak perlu tahu dulu ada gubernur yang memang didukung kelompok penjual ayam dan mayat. Lalu tak becus kerja dan cuma bisa bersilat lidah adu debat dengan pihak lainnya. Bagaimana menurut Anda?
By TGUPP, jelang TGUPP dibubarkan, Denny Siregar tiba-tiba katakan hal mengejutkan ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang tidak akan melanjutkan kerja dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang dibentuk Anies Baswedan. Denny Siregar menyindir tim TGUPP saat ini sedang panik bakal diberhentikan. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya, dikutip pada Rabu 19 Oktober 2022. Jadi tim TGUPP katanya lagi panik karena mau dipecatin ya, ujar Denny Siregar. Diketahui sebelumnya Heru menegaskan dirinya tidak akan membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP untuk membantu pemerintahannya selama 2 tahun ke depan. Keberadaan TGUPP sempat menjadi polemik di era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Sejumlah pihak menentang TGUPP karena dianggapnya hanya buang-buang anggaran. TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli, kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin 17 Oktober 2022. Sebelumnya TGUPP resmi bubar bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anies sebagai gubernur pada Minggu 16 Oktober 2022. Anggota TGUPP Tatak Ujiati menyatakan masa kerja TGUPP berakhir bila gubernur selesai masa baktinya. TGUPP biasanya mengikuti jabatan politik gubernurnya. Jika gubernur selesai maka tugasnya, ya tim gubernur juga, pungkasnya. Bye-bye TGUPP. Kelompok staf gubernur untuk percepatan pembangunan era Anies yang sama sekali bukan percepatan pembangunan, mengingat jumlah anggotanya yang sangat fantastis dan anggaran yang besar untuk menggaji mereka. Wajar kalau TGUPP era Anies ini lebih dianggap sebagai balas budi politik. Era gubernur sebelumnya jumlah TGUPP kurang dari 10 orang dan digaji dengan uang operasional. Tapi di era Anies jumlahnya bisa mencapai 70-an orang dan digaji dengan APBD. Anies pelit memakai uang operasional, tapi lebih suka memakai uang rakyat demi kelompok yang kerjanya tak jelas. Anggaran TGUPP era Anies Baswedan pada 2018 mencapai 29 miliar rupiah. Kemudian pada 2019 sampai 2021 mencapai masing-masing sekitar 18,9 miliar rupiah. Sedangkan pada 2022 mengingat masa jabatan Anies hanya 10 bulan, anggaran untuk TGUPP hanya 12,5 miliar rupiah. Coba hitung sendiri, berapa puluh miliar anggaran untuk TGUPP selama 5 tahun, itu yang rakyat yang dikorek seenaknya demi TGUPP. Sementara itu biaya penunjang operasional penjabat gubernur lanjut dia sama dengan dana penunjang operasional gubernur. Padahal biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur DKI sangat tinggi. Paling rendah 1,25 miliar rupiah dan paling tinggi sebesar 0,15% dari pendapatan asli daerah atau PAD. PAD DKI Jakarta pada 2020 mencapai 57,5 triliun rupiah. 0,5% dalam 1 tahun mencapai 86,2 miliar atau 7,18 miliar rupiah per bulan. Angka tersebut dibagi kepada gubernur dan wakil gubernur dengan pembagian 60/40. Diperkirakan uang operasional gubernur sekitar 4,31 miliar rupiah per bulan dan wakil gubernur sekitar 2,87 miliar rupiah. Dulu di zaman Ahok, uang tersebut dipakai untuk menggaji TGUPP, staf khusus, membantu warga, entah itu menebus ijazah dan lain-lain. Lebihnya bahkan diserahkan kembali ke negara. Di era Anies memang uang operasional ini adalah haknya, tapi tidak transparan. Apa yang seharusnya menjadi beban uang operasional gubernur malah dipaksa gunakan uang rakyat. Dengan lengsernya Anies, maka TGUPP pun biasanya bubar dengan sendirinya. Dengan perginya Anies, segala yang bobrok pun pergi dan sisanya harus dibereskan kembali oleh Heru agar Jakarta bisa kembali normal seperti sedia kala. Tampaknya TGUPP akan tinggal nama saja. Heru memilih mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah atau OPD, asisten dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya daripada menggunakan TGUPP. TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli, kata Heru. Dengan demikian tidak ada rencana menggunakan TGUPP lagi. Lagi pula DPRD DKI juga tidak mengalokasikan anggaran untuk TGUPP setelah Anies tidak lagi menjabat.
Kalaupun TGUPP mau dipergunakan kembali, bisa memakai alokasi anggaran untuk tim gubernur tersebut melalui biaya penunjang operasional gubernur. Jika penjabat gubernur merasa membutuhkan, silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya. Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silahkan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur, kata Gembong. TGUPP era Anies hampir tidak kedengaran fungsi dan kerjanya. Kalau ditanya kepada Anies, pasti akan menjawab mereka kerja senyap, diam-diam bekerja, tahu-tahu makin berantakan. Diam-diam serap anggaran, diam-diam tapi anggaran habis dan tidak kelihatan hasilnya. Kerja senyap era Anies tidak jauh beda dengan tidak ada kerja. Mau nggak kerja, pasti senyap dong. Memang seru melihat apa yang dikerjakan Anies dikuliti satu persatu. Tapi tetap saja ada halangannya. Pertama, pendukungnya akan membantah dan memutarbalikkan narasi. Yang kedua, ini akan lebih seru. PA212 di KK tidak akan tinggal diam. Percayalah, ketika Anies kian terancam eksistensinya karena kebobrokan terkuak satu persatu, saatnya mereka bergerak. Disitulah saatnya roda bisnis nasi bungkus kembali menggeliat. Tiap kali ada isu yang diributkan, mereka pasti akan bikin ulah, entah itu ancam atau bikin aksi demo meskipun tampaknya hanya kecil-kecilan. Dulu ketika Ahok menjabat sebagai gubernur, mereka tidak pernah tenang kalau belum bikin ulah. Bahkan saat Ahok dilantik menggantikan Jokowi, mereka ngerusuh. Bahkan si mantan karyawan Pizza Hut pun dipenjara 7 bulan dan ngamuk-ngamuk menyebut Ahok gubernur ilegal. Bahkan ada gubernur tandingan dari FPI. Bagaimana menurut Anda?